Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Marketing Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan akhir ide bisnis saya untuk keperluan ulangan akhir semester dengan mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sini saya memilih di bisnis untuk menyewakan pakaian bekas atau pakaian dengan slogan keren tidak harus membeli baru. Mengapa saya memilih usaha tersebut? Di sini ada sebuah problem saya. Ketika kita berbicara mengenai acara dengan dress code kostum, mungkin yang ada di benak kita adalah pesta Halloween atau pesta anak-anak. Akan tetapi, sekarang tidak jarang juga acara-acara seperti perayaan ulang tahun hingga pesta perusahaan yang menggunakan kostum. Selain itu, ada pula hari-hari tertentu yang biasa dirayakan dengan menggunakan kostum yang merepresentasikan momen tersebut. Di Hari Pahlawan misalnya, berbagai instansi biasanya mengajak para stafnya untuk memakai kostum tentara, dokter, pahlawan nasional, bahkan pakaian adat. Akan tetapi, ternyata banyak orang yang mengaku kesulitan untuk menemukan tempat menjual busana-busana tersebut. Tak hanya itu, beberapa kostum seperti pakaian daerah dan kostum pesta lainnya dibanderol dengan harga yang tidak murah. Hal ini bisa menjadi alasan bagi saya untuk membuka sebuah usaha penyewaan kostum. Ditambah lagi, belum banyak bisnis serupa yang melayani pelanggan secara online. Mekanisme bisnis penyewaan kostum pun tidak jauh berbeda dengan peminjaman barang lainnya. Nah, di sini ada sebuah solusi yang ditawarkan untuk beberapa customer yang menggunakan jasa penyewaan kostum dari saya. Solusi yang ditawarkan ialah jika tidak mempunyai baju dan ingin tampil keren, tetapi tidak ingin membuang-buang uang, jasa penyewaan baju menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, solusinya untuk mereka-mereka yang tidak ingin terlalu menghambur-hamburkan uang untuk pakaian yang jarang dipakai atau sesekali dipakai, penyewaan baju bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh model penyewaan kostum, mulai dari cosplay, pengantin, atau baju formal yang untuk ke pesta-pesta acara. Nah, di sini ada target customer. Di sini bisa kita lihat target customer yang pertama ialah orang yang memiliki stok baju sedikit. Yang kedua adalah pengantin. Yang ketiga orang yang memiliki acara atau pesta. Yang keempat adalah muda. Nah, beberapa di antaranya menjadi target customer karena orang yang mempunyai stok baju sedikit akan lebih tergiur mencoba pakaian bekas sebelum membeli agar dirasa cocok. Yang kedua adalah pengantin. Karena mahalnya harga dress code untuk pengantin, biasanya baik pengantin baru yang lebih memilih menyewa karena hanya untuk sekali pakai dan lebih menghemat pengeluaran tentunya. Nah, yang ketiga orang memiliki acara atau pesta. Biasanya pada saat ingin pergi ke pesta, kebanyakan orang bingung ingin menggunakan baju apa agar terlihat tampil modis. Tidak banyak sebelum ke acara pesta tersebut, tertentu banyak orang yang membeli pakaian terlebih dahulu karena dirasa agak mengocek kantong. Tidak banyak juga yang lebih memilih untuk menyewa pakaian. Dan yang terakhir ada anak muda. Banyak anak muda sekarang yang ingin tampil modis dan kekinian. Karena tidak terlalu memiliki banyak uang, biasanya mereka akan menggunakan jasa sewa pakaian dibanding membeli baru. Nah, di sini ada market sizing. Nah, di sini tuh ada orang yang memiliki persentase terbesar untuk menggunakan jasa tersebut. Nah, di paling atas nih yang paling besar adalah orang yang memiliki stok baju sedikit. Nah, yang kedua adalah pengantin. Yang ketiga adalah orang yang memiliki acara atau pesta. Yang keempat anak muda. Mengapa yang pertama adalah persentase terbesar orang yang memiliki stok baju sedikit? Seperti poin yang saya jelaskan tadi di target customer, yakni karena orang yang memiliki stok baju sedikit akan lebih tergiur mencoba pakaian sebelum membeli agar dirasa cocok. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini ada kompetitor. Mengapa saya membeli beberapa pesaing ini dari
sebuah brand-brand yang sudah terkenal, karena kompetitor dari brand tersebut dirasa bisa menyebabkan keinginan calon customer saya yang tertarik dan berkeinginan untuk memiliki pakaian dari brand tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri, produk yang mereka hasilkan kualitasnya tidak bisa diragukan lagi. Nah, karena biasanya orang yang ingin menyewa pakaian, dia lebih prefer untuk memiliki pakaian tersebut. Misal dia sedang belanja di mall, dia ke store Uniqlo misalnya, dia melihat-lihat, nah dia berkeinginan untuk beli, jadi tidak ada keinginan menyewa lagi, karena produk-produk yang mereka hasilkan kualitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Apalagi Uniqlo, Zara, H&M, Matahari itu udah nasional, bahkan sudah ada yang internasional. Nah, di sini ada monetization. Nah, di sini uangnya nih masuk ke toko-toko kan, masuk ke toko dari customer, lalu ke diri saya sendiri atau brand saya tersendiri. Nah, saya menitipkan barang saya di toko-toko atau saya membuka cabang. Nah, ini adalah saya sendiri, jadi uangnya langsung ke kocek saya, tidak melalui perantara siapapun. Nah, ini ada milestone atau harapan, target. Ya, di tahun 2021 saya akan memperbanyak promosi dulu, ya kan? Nah, di tahun setelahnya, setelah 1 tahun, saya memperbanyak model pakaian sewa. Nah, di tahun setelahnya lagi, saya ingin mempunyai rokok pribadi. Setelah itu memperluas cabang di seluruh Indonesia, dan di tahun 2025 menjadi jasa penyewaan pakaian nomor 1 di Indonesia. Kenapa saya memilih yang pertama itu memperbaiki promosi? Karena kita harus dikenal dulu nih, kita mempunyai bisnis atau usaha, sebagus apapun kalau kita belum dikenal oleh masyarakat, bisnis kita tidak akan berjalan lancar, ataupun orang tuh tidak tahu gitu. Karena product knowledge itu lumayan penting, sangat penting dibanding kualitas. Karena jika sebagus apapun produk kita orang tidak tahu, ya produk kita akan sia-sia. Nah, kenapa saya memperbanyak model pakaian sewa? Nah, jika dirasa sudah banyak promosi dan sudah mendapatkan beberapa customer, biasanya permintaan model tuh naik. Nah, di sini saya memperbanyak model pakaian sewa untuk memenuhi kebutuhan customer. Di tahun 2023 mempunyai rokok pribadi. Karena saya tidak langsung mau nih membeli rokok pribadi gitu, karena kita harus tes pasar dulu nih. Jika saya membeli rokok pribadi terlebih dahulu, saya akan kehabisan modal untuk promosi dan memperbanyak model pakaian. Nah, di tahun 2024, jika dirasa 3 ini cocok, sudah mempunyai rokok pribadi, promosi oke, dan model pakaian juga sudah banyak, nah saya akan memperluas cabang nih, mungkin dari satu kota ke kota lainnya sampai menyeluruh se-Indonesia. Dan di tahun 2025, 4 hal ini sudah terpenuhi. Nah, saya ingin usaha yang saya jalankan ini menjadi nomor 1 di Indonesia, seperti itu. Ya, ini funding needs and allocation. Di sini ada beberapa pengeluaran dan modal untuk ide bisnis saya, mulai dari kebaya, formal, pengantin, kartun, biaya pemasaran, web maintenance, listrik, internet, biaya karyawan, dan sewa ruko, dan lain-lain. Nah, di sini penting untuk tahu dulu nih berapa budget yang dikeluarkan, dan nanti bisa sebanding dengan berapa yang didapatkan. Jadi untuk menghitung pengeluaran pemasukan lebih mudah.
supaya kita bisa mensortir nih budget kita berapa ya, seperti itu. Nah, yang ke-11 ini ada marketing and customer acquisition. Nah, yang pertama ini konten marketing ya. Konten marketingnya itu dengan terus-menerus membuat konten yang relevan dengan user, secara tidak langsung mereka akan lebih tertarik usaha yang saya buat. Selain itu, konten-konten yang diciptakan biasanya juga bisa menekan traffic yang cukup banyak ke e-commerce. Dalam konten marketing sendiri, terdapat banyak jenis konten yang biasanya saya produksi, seperti blog, video, dan masih banyak lagi. Pada intinya membuat konten yang berkualitas dan selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan target pasar kita sendiri. Nah, ini caranya untuk membuat customer tuh tertarik gitu ya. Nah, yang kedua adalah conversion. Conversion ini keberhasilan untuk mendapatkan respon dari calon customer maupun customer. Nah, bisnis baju sewaan mulai digandrungi lantaran harga peminjaman yang tidak cukup mahal. Yascloth menjawab kebutuhan penggemar fashion Indonesia yang terlihat modis. Yascloth sendiri sudah banyak dikenal oleh masyarakat, sudah mempunyai online store dan website yang bertujuan agar memudahkan konsumen melihat dan memesan suatu produk kami. Nah, biasanya jika kita mempunyai website nih, kita lebih mudah untuk direspon calon customer. Karena sudah dirasanya gampang dan mudah gitu ya untuk membeli produknya. Apalagi kalau sudah dikenal oleh masyarakat nih, kita sudah mendapatkan kepercayaan. Nah, yang terakhir adalah retention. Retention adalah tindakan yang dilakukan untuk customer ini nyaman, untuk mempertahankan customer gitu. Nah, caranya adalah supaya pembeli merasa puas dan melakukan repeat order terhadap usaha yang saya miliki, saya terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan selalu memberikan beberapa promo setiap pelanggan yang melakukan pembelian di atas 3 kali. Dilakukan agar konsumen tidak bosan dan terus tertarik menggunakan jasa yang saya tawarkan. Nah, di sini saya mengacu 3 kali karena untuk sebagai acuan customer itu tidak hanya sekali loh, kayak di atas 3 kali sebagai secara tidak langsung membuat customer tuh ingin membelinya 3 gitu. Nah, ini lebih ke teknik marketing aja sih. Kalau satu orang sudah 3, bisnis saya lebih mudah berkembang gitu dibandingkan satu orang satu gitu. Nah, dilakukan promo agar customer lebih tertarik dan merasa puas nih atas ada promo tersebut. Nah, ini adalah yang terakhir, alamat, slogan, dan email atau website usaha yang saya jalankan. Nah, ini logonya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya.